Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Usnaini dari kelas HK21B, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya di sini akan menjelaskan tragedi berdarah Rawa Gede yang terjadi pada 1947. Karawang yang sekarang dikenal sebagai kota industri dan lembung padi. Namun, di balik riuh mesin pabrik dan hamparan hijau persawahannya, Karawang juga dikenal sebagai tempat di mana darah para pahlawan pernah membasahi tanahnya. Tempat di mana jerit kesetiaan warga Rawa Gede bergaung menembus zaman, menolak menyerah demi menjaga kedaulatan bangsa. Karawang adalah saksi bisu bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini diukir dari pengorbanan yang tak ternilai harganya. Terima kasih banyak, Dek. Perkenalkan, nama Pak Karyadi. Kebetulan Bapak mendapatkan kepercayaan untuk menjaga dan merawat bangunan monumen ini karena satu kewajiban Bapak untuk menjaga dan merawat bangunan ini biar dikenang nanti sampai anak cucu kami. Itu, terima kasih. Kebetulan ketika pada waktu itu tahun 85 sampai tahun 98 saksi hidup masih banyak. Bapak ngebali tahu dari beliau dari A sampai Z karena saksi hidup ketika pada waktu itu masih banyak ya. Bahkan begitu mendengar peristiwa tragedi Rawa Gede, Bapak sangat ngeri sekali ya. Karena apa? Kenapa dulu Rawa Gede di bumi hanguskan oleh penjajah? Karena apa? Beliau, Bapak tanya kepada beliau, ketika pada waktu itu karena di Rawa Gede ada stasiun, ada kereta Karawang Dengklo. Mungkin ketika pada waktu itu para pejuang membutuhkan transport kendaraan. Beliau memutuskan, kenapa para pejuang dari TKR, BKR, mungkin dari Laskar Rakyat dan lain sebagainya memutuskan bermarkas di Rawa Gede? Karena transportnya mudah, ada kereta Karawang Dengklok kata mereka. Bahkan ketika pada waktu itu warga Rawa Gede sangat antusias karena jiwanya jiwa pejuang. Karena apa? Ketika pada waktu begitu kedatangan para pejuang itu, apabila kedatangan para pejuang sangat antusias memberikan sebagian hartanya diberikan kepada para pejuang ketika pada waktu itu. Maka pejuang ketika pada waktu itu beliau memutuskan kita bermarkas di Rawa Gede karena mudah transport dan lain sebagainya kata mereka. Pada hari Selasa tahun 1947 kami ada pengkhianat. Ada pengkhianat yang memberitahu bahwa Rawa Gede sekarang jadi markas pejuang. Bahkan beliau ketika pada waktu itu sebetulnya disandra oleh kami. Kami menyandra beliau karena kami sangat curiga kepada beliau bahwa beliau adalah salah satu mata-mata Belanda. Tetapi ketika pada hari Senin pagi kami kedatangan utusan Bapak Mayor Lukas Kustario, salah satu pejuang datang ke desa kami ke Rawa Gede. Beliau mengatakan nanti malam Pak Mayor Lukas akan bergabung, akan datang ke desa Rawa Gede. Karena itu kami terlalu sibuk, kami terlalu lalai kata mereka. Akhirnya sandraan kami sampai kabur. Karena pengawasannya ketika pada waktu kami sibuk menghubungi teman-teman mungkin yang ada di barat, timur, selatan bahwa malam ini kita mau kedatangan Pak Lukas Kustario. Akhirnya sandraan kami lepas, beliau kabur memberitahu ke penjajah yang ada kantor di daerah Bekasi. Beliau mengatakan termasuk begundal Karawang yang bernama Pak Mayor Lukas malam ini pun ada di Rawa Gede. Itulah mungkin cerita sedikit banyak bisa Rawa Gede di bumi hanguskan. Jam 4 subuh desa kami di letter O oleh mereka. Begitu menjinjak jam 5 pagi aktivitas warga mau keluar
Di ujung perbatasan beliau dihadang oleh tentara Belanda. Kalian mau kemana? Kalian masuk. Tapi ketika pada waktu itu kami walaupun mau melawan, modal kami cuma bambu runcing, tetapi mereka bawa senjata sangat modern. Akhirnya kami memutuskan kita satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri, kita ngumpet aja di Kali Rawa Gede. Kami 431 orang dalam satu hari. Kami di daratan banjirnya darah, di kali apalagi yang seharusnya ketika pada hari itu yang mengalir harusnya air, tapi 200 para pejuang yang terbantai di dalam kali. Begitu jam 4 sore, tidak mendengar suara bentungan senjata, akhirnya seorang perempuan menginstruksikan keluar. Belanda kali sudah keluar dari desa kita. Beliau dari rumah ke rumah pada keluar mencari sanak pemilihnya. Begitu diketemukan oleh mereka, termasuk nenek bapak sendiri, termasuk seorang ibu anaknya yang meninggal dua-duanya, yang ada di ruangan biorama atas. Itu namanya si Adul sama si Atung. Beliau kakak beradik dibantai oleh penjajah sampai pecah kepalanya, kata mereka. Maka dengan itu di relief di belakang digambarkan seorang ibu yang sedang menguburkan suaminya. Keadilan baru menemui jalannya pada tahun 2011. Pengadilan Den Haag Belanda akhirnya mengetuk palu, menyatakan pemerintah Belanda bersalah, dan memaksa mereka meminta maaf secara resmi atas pembantaian ini. Uang kompensasi dan kata maaf tentu tidak akan pernah bisa menghapus air mata atau mengembalikan nyawa yang telah hilang. Namun, ini adalah kemenangan moral bagi sejarah yang sempat dibungkam. Rawa Gede menolak lupa. Darah yang tumpah di tanah ini akan selalu menjadi pengingat abadi tentang betapa mahalnya harga sebuah kemerdekaan.